wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alira Nur Namira dengan NIM 2410220046. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah psikologi pembelajaran anak sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain SPSI MPD. Pada video ini saya akan membahas topik mengenai masalah belajar dan kesulitan belajar pada anak sekolah dasar yang mencakup tentang permasalahan atau tantangan belajar, kajian teori, serta solusi dalam psikologi pembelajaran anak sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebagian anak mengalami masalah belajar, seperti rendahnya motivasi belajar, kebiasaan belajar yang kurang tepat, serta pengaruh lingkungan dan pengaruh gawai yang berlebihan. Menurut Utami 2020, permasalahan belajar pada anak dapat muncul karena adanya pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi proses belajar siswa. Nah, hal ini menyebabkan hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang anak. Selain itu juga terdapat pula anak yang mengalami kesulitan belajar, seperti kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan ini seringkali tidak langsung terlihat, sehingga anak dianggap kurang mampu ataupun kurang rajin, padahal sebenarnya mereka membutuhkan bantuan yang tepat. Apabila masalah dan kesulitan belajar ini tidak ditangani sejak dini, maka dapat berdampak pada prestasi akademiknya, kepercayaan diri, serta pengembangan psikologi dan sosial anak. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Masalah belajar merupakan hambatan umum yang dialami oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti motivasi belajar, minat, serta lingkungan keluarga maupun metode pembelajaran di sekolah tersebut. Sementara itu, kesulitan belajar bersifat lebih spesifik. Menurut Mulyanti 2020, kesulitan belajar ditandai dengan adanya ketidaksesuaian antara potensi intelektual yang dimiliki siswa dengan hasil belajar yang dicapai. Bentuk kesulitan belajar ini pada anak sekolah dasar antara lain adalah disleksia, yaitu kesulitan membaca. Selanjutnya itu ada disgrafia, yaitu kesulitan menulis, dan diskalkulia, yaitu kesulitan dalam berhitung. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari faktor internal serta kondisi fisik dan psikologis anak, serta dalam faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam psikologis pembelajaran anak sekolah dasar, solusi terhadap masalah dan kesulitan belajar tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi sejak dini siswa yang mengalami hambatan belajar, serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter gaya belajar siswa. Selain itu, Abdurrahman dan Kiptiah 2021 menekankan bahwa pemahaman terhadap gaya belajar siswa dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa dapat membantu mengatasi masalah belajar serta meningkatkan motivasi belajar anak. Orang tua juga memiliki peran penting memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, serta menjalin komunikasi yang baik antar anak. Dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua dan sekolah, anak diharapkan dapat mengatasi hambatan belajar dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sebagai penutup video ini, dapat disimpulkan bahwa masalah belajar dan kesulitan belajar merupakan tantangan nyata dalam proses pendidikan anak sekolah dasar. Namun, dengan pemahaman yang baik, perhatian guru, serta dukungan orang tua, hambatan belajar tersebut dapat diminimalisir. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua, khususnya calon pendidik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.